Hai, ketemu lagi di channel Muda Happy. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah kisah apel, putri salju, dan sebutir apel. Apakah itu? Bukan itu. Kenapa saya bawa-bawa apel hari ini? Karena kita akan membahas tentang sebuah pikiran dan kebetulan yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Beberapa hari yang lalu, keluarga kami, mendapat kiriman beberapa buah apel. Ya, ngirimnya bukan hanya apel aja, macam-macam, ada pisang, nanas. Nanas nggak ada sih. Ada pisang, ada anggur, ada apa lagi ya, macam-macam. Dan salah satunya ada beberapa buah apel. Ada apa gerangan dengan buah apel? Ceritanya begini. Buah apel merah, enak kan? Seperti di cerita Putri Salju dan buah apel. Nanti akan ketika setelah makan buah apel tertidur dan akan datang seorang pangeran yang akan memberikan cinta sejatinya. So sweet. Tapi kita kan tidak akan bicara tentang itu, tapi kita tentang kebetulan di sekitar kita dan pikiran kita. Jadi pada beberapa hari yang lalu, ketika kita menerima beberapa buah apel, kemudian saya membuka sebuah channel yang saya ikuti, dan ceritanya juga tentang sebuah apel, petani apel dan buah apel, yang saya sangat terkesan dengan itu. Dan di keesokan harinya, setelah beberapa hari libur, saya mendapat order dan dikirim ke jalan apel. Kemudian karena cerita tentang itu, akhirnya yang biasa saya males makan apel, jadi tersugesti makan apel. Dan akhirnya saya membuat channel tentang buah apel. Hubungannya apa? Kita lihat kebetulan-kebetulan yang terjadi. Mungkin beberapa hari yang lalu pernah berpikir tentang atau melihat atau tentang apa aja, tapi jelas ada buah apel, kemudian ada cerita tentang buah apel, kemudian kita dapat kerjaan order kirim di jalan apel. Seperti kebetulan, bukan? Kalau sekali mungkin sebuah kebetulan, kalau beberapa kali, mari kita analisa. Ini bukan yang pertama. Maksudnya bukan pertama, ketika ada suatu terlintas dalam benak kita dan itu menjadi kenyataan dalam beberapa waktu, bisa beberapa jam, bisa di keesokan harinya atau di lain hari. Tentang kecepatan menjadi kenyataan. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran kita. Ada sebuah teori bahwa pikiran, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi sebuah tercermin dalam kenyataan. Jadi kalau kita berpikirlah yang baik-baik. Misalnya berpikir yang indah-indah, karena pikiran yang sejenis akan menarik hal-hal yang sejenis. Jadi orang-orang baik menarik orang-orang baik. Jadi ada kisah hikayat di masa lalu. Kalau orang berjalan-jalan di tengah hutan rimba, jangan pernah mengucapkan kata penghuni hutan yang buas. Misalnya macan, singa, harimau. Jadi ketika seorang anak kecil bersama mbahnya mencari kayu di hutan, mbah, saya takut ada harimau. Jangan katakan harimau, nanti dia mendengar, dia akan datang ketemu harimau betulan. Bukankah begitu? Kadang-kadang kita ingin menghindari sesuatu, tetapi malah kita berjumpa dengan sesuatu yang ingin kita hindari itu. Misalnya apa? Misalnya
Kalau kita disuruh mikir, jangan mikir gajah, di otak kita sudah terbentuk gajah. Jadi apa kesimpulannya? Pikirkan yang baik-baik, karena baik-baik itu menjadi kenyataan. Hal-hal yang buruk kalau kita pikirkan bisa menjadi kenyataan. Tapi ada kabar baiknya. Hal-hal kita pikirkan kenapa tidak langsung menjadi kenyataan? Karena ada waktu tunggu, waktu delay. Kalau kebaikan bisa menjadi kebaikan, kita bersyukur. Tapi kalau kita berpikir kecemasan, makanya kalau sedang cemas, jangan selalu didramatisir kalau kita sedang cemas. Ingat prinsip tentang 10/90, bisa lihat di video-video sebelumnya. Jadi pikiran yang sejenis menarik hal-hal yang sejenis. Pikiran baik menarik pikiran yang baik. Pikiran yang buruk menarik yang buruk. Jadi kalau kita sedang cemas, cobalah untuk menenangkan hati, menarik nafas panjang, kemudian hembuskan perlahan-lahan, Anda akan lebih tenang. Dan biasanya kalau sedang gundah, jangan berbuat hal-hal yang itu bisa gerusah-gerusuh kalau kata para politisi. Gitu. Hal gerusuh biasanya analisanya sangat emosional. Hal-hal yang emosional itu kadang-kadang nanti bisa disesali di kemudian hari. Tapi kalau kita dipertimbangkan dengan baik, diendapkan, tinggal dalam kejernihan, kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Ingat, pikiran kita adalah sebuah program. Sedang perasaan kita adalah ibaratnya sebuah mesin yang akan mencetak itu menjadi kenyataan. Jadi, pikirkan yang baik dan rasakan perasaan yang baik. Perasaan yang baik seperti apa? Bukan gundah gulana, bukan kalut, bukan kesedihan, karena itu ibaratnya pikiran yang baik bisa tercetak dalam cetakan yang tidak baik. Semua orang menginginkan yang baik, menginginkan hal-hal yang baik, yang indah, yang menyenangkan. Tapi tidak semua orang bisa memanage perasaannya, karena perasaan itu sebenarnya intinya dalam hukum tarik-menarik. Kita akan bicara hukum tarik-menarik di kesempatan berikutnya. Ingat, pikiran Anda akan menjadi kenyataan, tetapi perlu waktu. Kenapa? Karena pikiran kita sudah lama memikirkan hal-hal yang istilahnya itu nanti kenapa kok perlu waktu. Hubungannya dengan belief, kepercayaan. Itu yang saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mungkin muter-muter, tapi intinya tidak ada yang kebetulan. Karena semua itu tergantung dalam prasangka dan izin dari Yang Maha Kuasa. Jadi hati-hatilah berprasangka. Oke, sampai bertemu di bahasan video-video berikutnya. Kita akan ceritakan pengalaman tentang hal-hal yang terjadi hubungannya dengan pikiran, perasaan, dan sekitar kita. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share bila bermanfaat. Terima kasih. Kisah sebuah apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.